menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Amanginam nak khotbah untuk kita pada minggu kali ini dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita baca secara responsoria. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari siang puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Dia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengakhiri umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Menunggu guru Mikon. Amanginang topik minggu kita, Allah adalah hakim. Dan kalau kita memperhatikan judul nats khotbah ini dalam Alkitab, ibadah yang sejati, saya pikir kita semua bisa paham kalau kita menekankan topik minggu yang muncul adalah khotbah penghakiman tentang hukum. Tapi kalau kita menekankan dari judul nats khotbah ini, kita akan menekankan tentang ibadah. Tapi tidak mungkin kita pertentangkan kedua hal ini, topik dan judul. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau kita mau memahami nats khotbah ini, kita harus membaca satu pasal. Nah, hubungannya apa? Kalau kita membaca ayat selanjutnya dalam pasal ini, adalah berbicara tentang ibadah yang sejati dan apa akibatnya kalau tidak menjalankan ibadah yang sejati. Itu akibatnya adalah hukuman Allah. Itu sebui dan maralo dua hari tentang topik dan dengan judul dari nats kita. Nah, ibadah adalah persekutuan dengan Allah. Jadi di dalam ibadah seperti kita ini, kita yakin dan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Itu toh menurut gereja latung may pagpapati tadi manalo todong manalo ulegana. Jadi menurut beribadah mau kita yakini bahwa kita itu Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Jadi juga kado. Kenapa HKBP membuat altarnya lebih tinggi dari dengan sauti buah biso. Dan kenapa bedeng-bedeng kuparangin dalam perjalanan besok asal semua tibu siya kamu dibuat altar ini lebih tinggi dari apa? Karena apa? Pemahaman kita HKBP bahwa ada oknum yang lebih tinggi hadir di altar ini dari kita. Ini teologi kan. Yang kan ada jemaat yang lain bertanya kenapa HKBP membuat altar ini lebih tinggi dari tempat jemaat.
Jadi kita harus bisa menjawab secara sederhana bahwa kita meyakini, mempercayai bahwa ada seorang oknum yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari kita hadir di sini. Makanya kita yang datang ini orang-orang yang rendah. Jangan menganggap pula lebih tinggi jemaat daripada Allah yang hadir di sini. Nah, salah noni. Jadi semua kita ini hamu di kumajo. Kalau kebetulan Nabi Kijang menaikkan, hamu lebih rendah semua dari Allah yang hadir di altar ini. Jadi ini adalah tempat Allah. Jadi ibadah itu adalah persekutuan dengan Allah yang kita yakini bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah ibadah itu. Nah, dari setiap orang yang mengikuti ibadah diharapkan, ya, diharapkan membawa persembahan. Diharapkan loh. Nah, nggak bawa persembahan, nggak apa-apa, nggak akan dapat hukuman. Bawa persembahan juga nggak terus dapat berkat, kan begitu. Nah, persembahan itu sebenarnya artinya adalah sebagai tanda hubungan kita dengan Allah, bahwa kita itu ada hubungan dengan Allah, ada ikatan dengan Allah. Nah, oleh sebab itu persembahan itu adalah kerendahan diri. Kerendahan diri atas apa yang telah kita peroleh dari Allah. Itu tang yang nih HKBP. Sebagian kita kasih, kita kembali, sebenarnya Allah nggak harapkan itu. Tapi sebagai tanda hormat kita memberikan persembahan tersebut. Jadi kalaupun saya katakan tadi, ya, Anda membawa persembahan atau tidak ada persoalan. Tetapi karena itu adalah tanda ikatan kita dengan Allah, tanda kerendahan diri kita. Sebenarnya persembahan itu teologianya ganti diri kita, yaitu persembahan itu menggantikan diri kita yang kita berikan, yang kita serahkan kepada Allah. Jadi kalaupun persembahan itu tidak dibawa atau tidak, dikasih atau tidak apa-apa. Tapi coba bayangkan kalau nggak ngasih persembahan, sepertinya dia nggak ada ikatan dengan Allah. Sepertinya lakseret rohani dulu di dekat. Sepertinya dia tidak memberikan sesuatu sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, bawalah persembahan. Amin. Amin. Bayar persembahan tahun beres. Amin. Bodi ini mengalusi. Berarti tersinggung kamu kan? Jadi jangan berpikir persembahan itu, ya, apa namanya, kalau banyak amang dan inang kasih itu jadi penentu. Tidak. Nah, itu yang kita pikir Allah itu bisa disogok-sogok. Memang Allah itu seperti paringan tanah abang. Ya, kalau dikasih, coba betapa buruknya citra kita terhadap Allah. Kalau kita memberikan persembahan, Allah senang. Tidak memberikan persembahan, Allah becus. Tidak. Ya, Daksi sogok-sogok ke Tuhan, sogok preman. Memang preman tanah abang. Kalau nggak dikasih, setoran, marah-marah. Kalau dikasih, tak tawa, kan? Enggak. Oleh sebab itu persembahan itu sebenarnya tekanannya pada diri kita. Nah, pulang berhikam. Saya itu nggak nyinggung. Ya. Jangan nak singgung, so. Jadi kalau mau memberikan persembahan, ya kasihlah. Banyak kujung mulu kamu pilih marbudung tuh. Laki betul dia mana ya? Si pakai begini, asal susah sendiri kok. Saya selalu kalau berkhotbah, coba bayangkan kalau kita cari duit terus, tidak keluar duit itu, bah, tapi jauh nabi pusok atau pusora. Mabuk bilang maninya hemon, bu kamarna, bu jauh na, bu dapurna. Kok terasa dia mau? Jadi sadarilah bahwa persembahan itu adalah tanda penyerahan diri kita kepada Allah. Amin. 5 ekor, 5 tadi ya. Nomor untung. Ini pula kok.
Sanggup pada lengok cuma jaminan sampai sana setengah jam. Masa wida juga. Mangap yang mau nonton mangap deh. Tapi kalau bisa masukkan dari saya, ini penyakit umum ini. Ya kalau Markori itu dia ada dirhem. Kalau tuh masih ini ada dirhem begini. Saya selalu sini dirhem dan sudah. Saya ini selalu putih. Antar penguangan lu dia langsung manakin dia. Ibering dirhem. Kalau udah fungsi dirhem na to. Sampai kemarin itu ibu saya sudah 92 tahun. Saya buat pesta di kampung, anak saya terpapar. Dia Markor tanpa teks. Apa kuncinya? Di rumah sebelum tidur nyanyikan terus. Jadi ulang na fotokopi yung mahal gua mang lo festival kalah. Ya kalau kalian, kalau Amang Inang mau menerima kritikan ya, tidak mau teruskan. Tidak apa-apa. Kamu rusakku sih. Ada yang kamu yang tersenyum tadi rembuti. Ada saya undukan. Bukti ramai. Itu sebagian daripada ibadah. Dulu di mana ada fotokopi? Kalau papa tulis bisa di gereja kan? Saya orang kepala. Mama saya 92 tahun. Hebatnya makon orang. Mantap ya. Mulu Yesus dong kami Rasulullah. Lancar terus. Arbabang lancar ini. Kenapa bisa diulang-ulang? Dipelajari. Mulai buat fotokopi itu jauh dari buku negara dulu. Saya lagi. Kalau mau dikritik, itu bagian dari keseriusan kita beribadah. Berkat itu bukan produk manusia. Mukjizat ada, mukjizat itu ada, tapi bukan produk pendekatan terbuka. Mukjizat bukan produk manusia. Loh, Amang, kalau kami berkumpul 2-3 orang, katanya apapun yang kami minta, iya. Memang benar itu. Kalau kita berkumpul 2-3 orang, apapun yang kita minta, ya kita sepakat meminta sesuatu, ya benar. Tapi latar depannya harus Yesus, latar belakangnya kita. Artinya Yesus yang menentukan. Makanya dua kita itu apa? Saya sauk malomoni, lang lomo. Ulu itu semua nama milik baju nomor tanya ini basulah pada. Lang lomo aku warna nadiru. Aku favorit itu coklat tuh. Saya mau tahu mana sifat itu deh. Aku warna nadiru. Kalau so lomo mana? Ya, bukan berkat itu nggak seperti mini baju, size. Saya itu XL. Bukan itu. Kalau cocok ganti nggak bisa. Bukan begitu itu berkat. Berkat itu yang menentukan adalah Tuhan, produk Tuhan. Tinggal tunggu kita ini. Tapi jangan pula udah dipasu-pasu. Kalau di mana menghalangi. Jadi ibadah itu menyangkut dua hal. Ibadah itu menyangkut komuniti, bersekutu. Kasih ulang bingung kamu. Yang kedua, ibadah itu menyangkut komisi. Kalau kita sudah bersekutu, kita itu dikasih tugas oleh Allah untuk berbuat. Ya ulah kolang nomor minggu, ulah kolang nomor tangyani, tapi jangan ulang nomor mulu. Saya mulai nomor mulu. Ulah pengalam jagal kan. Ulah kolang nomor minggu, ulah kolang nomor tangyani, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi ibadah itu bersekutu dengan Allah, saya katakan tadi, adalah komuni. Bersekutu dengan Allah, tetapi kita diberikan tugas oleh Allah, komisi. Bukan komisi ini 10% enggak. Tapi kita diberikan tugas oleh Allah. Semakin rajin beribadah dalam diri kita nomor minggu, baik ulang bulan kita memenangkan.
Amin. Betul, nasi yakin ngomongin. Amin. Jangan pula semakin lama bergereja semakin patuh reneng kerjuna. Semakin pula nenek pamakeh kerjuna. Aku dulu ingat tak. Mati mau mulun itu. Awas sudah Tuhan ibadah. Berbicara doa masih berbicara. Jangan semakin lama mendengarkan firman Tuhan semakin hidupnya kacau balau. Jadi komisi bersekutu berbuat. Ikonolong doa kanidana dimulutkan. Ade. Kalau kita sudah bersekutu, bahasa disari cukup kamu. Aikan dijauhkan kita. Kirim. Sekarang ini ada gopay macam mau naik kan? Kakakku main. Kalau mungkin kemarin sih kan, ini sudah putar nang, gak mau. Apa risikonya kalau kita tidak bagus ibadahnya? Ya pada akhirnya kita dihukum Allah. Kita semua ini dihakimi oleh Allah. Jadi kita tidak bisa dinilai khotbah. Ambillah apa yang baik dari khotbah ini. Hidupilah. Hiduplah beribadah. Beribadah menghidupi. Beribadah menunjukkan dalam kehidupan. Jadi anak ini tambah dari minggu, unak tambah patung ngeri terus. Unak korang umur terus. Ya. Tambah dari 5 minggu hati Tuhan, tambah bubar kekena. Maka kaya kita bisa matot tuh, baik tahan. Lebih baik pun orang rotu gereja. Jadi mari kita beribadah sama kita. Ya, saya tidak akan menekankan hukuman dalam khotbah ini. Ya, saya sholat kamu. Nomor orang hubungan itu. Akhirnya orang boleh ngomong di begitu, boleh juga di begitu. Orang dari bumi lagi. Saya mau topik awal TV. Jangan beribadah itu. Beribadah bersekutu dengan Allah. Amin. Allah hadir di sini. Allah hadir di sini, itu yang kita yakini. Dan setelah kita bersekutu dengan Allah, kita mempunyai tugas untuk melakukan, apalagi khotbah itu, melakukan hal tersebut. Jadi naik dulu, unang dari marminggu, langsung atok tuh hawasyarta. Murulang dari kita marminggu, ikut lam hijab tuh hawasyarta. Amin. Ikut lam tubuh. Lampu dibutuh, malah nggak ambil portillo. Ya, kalau anak-anak pun bikin susah di rumah, jangan coba-coba ya, mama udah kuat ini. Boleh malah kok kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan ibadah kami pada minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memenangkan kami untuk menghidupi firman. Kami tahu kami sering terjebak, kami sering jatuh di dalam iman kami. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, menguatkan kami. Yang baik, saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah sebagaimana kami di gereja ini saat ini. Karena sakit penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan berkati obat yang dikonsumsinya agar dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Karena keadaan ekonomi atau keadaan persoalan yang lain, kami yakin dan percaya melalui Roh Kudus dan juga menjamah mereka pada hari-hari yang akan datang. Kami dapat bersama-sama bersekutu, bersuka cita mendengarkan firman, memuliakan nama-Mu di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari di rumah maupun di luar rumah, memakai waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah sukacita yang damai sejahtera daripada Tuhan selalu beserta kami dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Berkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan ya Tuhan demi kemuliaan-Mu dan sukacita bagi kami. Anak-anak kami yang di sekolah
tempat kuliah, tempat bekerja, Tuhan juga lindungi, Tuhan juga sertai. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak sukacita bagi kami, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan.